ibu anak berumur 1 tahun ya, yang kayaknya lagi mencari-cari gimana parenting yang cocok gitu ya. Dan kamu rajin banget sih bikin kue ulang tahun aja dibikin sendiri gitu dari semangka. Soalnya nggak ada yang jual yang gituan, Kak. Kamu emang pengennya gitu natural dari buah-buahan. Kan belum mengenalkan gula ke Victoria, jadi biar dia bisa makan, biar nggak cuma dipotong terus ibunya yang makan kuenya gitu ya. Jadi bikin aja. Coba kalau ada yang jual aku beli kok. Ini kamu sebagai ibu baru ya, sebagai ibu baru, apa sih perjalanan kamu untuk mencari cara pengasuhan yang cocok? Itu biasanya kamu panutannya siapa? Jujur aku tidak ada panutan siapa-siapa. Aku lebih kayak ngelihat mami aku, terus mertua aku, kakak iparku yang kebetulan anaknya juga balita ya, 3 tahun lah. Jadi agak lumayan mirip timelinenya gitu ya, nggak terlalu jauh banget. Jadi aku tanya-tanya sama dia gitu. Terus aku dikasih buku What to Expect 1 Year Old gitu ya. Isinya tuh di situ lengkap banget, Kak. Kayak semua pertanyaan kecil yang nggak penting yang kita pikir kayak ini harus aku tanya siapa ya, pertanyaan nggak penting. Misalnya gini, kenapa anak aku nggak mau makan? Itu kan pertanyaan yang nggak ada yang bisa jawab sebenarnya. Bahkan kalau tanya dokter juga, emang udah dicoba makan ini, udah dicoba makan, ya kan? Lah gitu ya. Iya. Ternyata jawabannya apa? Aku nggak tanya itu, karena kan memang aku nggak. Ini contoh aja, contoh aja. Di buku itu ada dijelasin semua kayak mungkin stepnya harus begini, rutinnya harus begini dan segala macam gitu. Dan aku terpaku sekali dengan buku itu. Dan kebetulan cocok dengan anakku gitu. Ini kan kemarin kamu juga sempat membagikan ya, apa namanya, sleep training gitu ya, supaya ya ibunya punya waktu juga untuk istirahat. Bener. Gimana sih caranya itu? Aku udah cobain beberapa metode sleep training buat Victoria. Kebetulan aku juga googling, aku baca juga di buku itu. Ada beberapa dan yang paling cocok itu namanya chair method. Apa tuh? Jadi kita taruh setelah melakukan rutinitas yang biasa kita lakukan, mandi, mulai dari pokoknya night time rutinnya dia, terus kita taruh dia di crib, abis itu memang dia akan menangis, Kak. Ini adalah the hardest part of sleep training. Hari pertama tuh kayak menyiksa banget untuk seorang ibu gitu, tapi intinya anaknya di crib gitu ya, di crib atau di tempat tidurnya gitu. Nah kita duduk di sebelahnya, jadi ada kursi gitu, pakai chair method. Terus kita duduk aja, nggak bersuara, nggak apa, pokoknya berusaha untuk setenang mungkin biar anaknya calm sendiri, capek sendiri, akhirnya bobo gitu. Hari pertama nangisnya 45 menit. Hari kedua? Hari kedua mulai 20 menit. Hari ketiga bobo sendiri. Dan sekarang tuh bobo sendiri, udah tahu begitu ditaruh di situ artinya bobo. Artinya bobo. Karena mau nangis seperti apapun ibunya akan diem aja. Itu bapaknya juga. tapi bapaknya bantu-bantu kok ya. Bapaknya bantu-bantu waktu kemarin upacara galungan ya. Kita akan kembali lagi selanjutnya, tetap di Rumpi Nasution. Kamu merayakan galungannya di Jakarta. Tapi suami kamu katanya paling semangat nyiapin segala ininya buat peralat apa ini? Ya. Dia memang paling semangat sih kalau disuruh membanten, namanya membanten, Kak. Membanten tuh kayak sembahyang untuk offering di rumah gitu. Itu namanya membanten gitu. Dia paling suka. Dia paling suka. Wow. Aku bikinnya, dia membantennya gitu. Dan kalian ini memang besarkan anak juga tanpa ada babysitter? Tanpa. Jadi berdua aja nih, bertigaan lah kalian itu? Bertigaan sama Mbak lah. Ada Mbak juga ya, tapi kalau bayi sama kamu? Iya. Kan perlu sleep training. Betul. Mungkin ini juga ilmu baru buat pengantin baru ya. Punya anak jadi 11 ya rencananya ya? Lolos ya? Nika, tolong terima kasih sudah hadir bagi cerita Robi. Terima kasih juga sudah hadir Loli. Mudah-mudahan langgeng lolos. Terima kasih sudah hadir juga. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Nasution.